Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita akan bahas lebih detail tentang pertanyaan yang diajukan menggunakan Mastercam X5 ya. Ini bisa dipakai juga Mastercam versi yang lain dan X5 juga masih bisa. Oke. Kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama kita lihat benda ini nanti akan dipasang di sebelah sini. Di apa ini namanya shockbreaker untuk rem ya, untuk rem kalipernya itu di sini atau apa namanya istilahnya saya agak lupa. Kemudian ketika dipasang ini kan posisinya dia harusnya ketinggiannya ini berbeda sehingga bisa bagus hasilnya. Ini kan masih sama ketinggiannya, sehingga diperlukan proses permesinan yang berikutnya di sebelah sini saja untuk mendapatkan ketinggian yang berbeda, sehingga ini lebih dalam pas di ukuran ini. Kalau dipasang nanti bagus, hasilnya seperti itu yang diinginkan, hingga nanti plug and play. Kemudian kita lihat ukurannya di sini 51-33, ini lebih besar daripada yang ini. Kemungkinan besarnya itu adalah yang bagian sini, otomatis kalau ini ya di sebelah sini. Dan yang ini lebih kecil 45, kemudian di sini nggak ada diameternya. Jika ingin hasilnya lebih presisi untuk karakter motor yang lain ya. Satu contoh ini mungkin BCX atau mungkin motor-motor yang lain diukur dengan ketelitian yang lebih ukurannya, sehingga nanti gambarnya juga bisa lebih teliti. Kita bisa menggunakan radius, alat ukur radius itu kan ada, jadi nanti bisa hasilnya lebih bagus. Kemudian radiusnya ini diperkirakan termasuk radius yang sebelah sini. Ini kan mesti ada radiusnya. Namun kalau tidak seberapa presisi ya enggak masalah. Ini kita anggap R berapa gitu ya. Tapi kalau pengen hasilnya betul-betul bagus, terlihat rapi dan presisi, maka kita betul-betul mengukurnya dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dan menggunakan alat-alat yang lain, karena di Mastercam itu dia berdasarkan koordinat. Oke. Untuk yang berikutnya kita lihat di sebelah sini step overnya ini kan lebar ya. Mungkin pahat yang digunakan ini mungkin sekitar 6 atau 8, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini step overnya lebih tinggi sehingga terdapat baluran-baluran seperti ini dan tidak dilakukan finishing. Kalau dilakukan finishing nanti hasilnya bisa lebih halus, apalagi kalau nanti dipoles itu nanti malah lebih bagus lagi. Cuma harganya pasti akan naik karena memerlukan pengerjaan tambahan. Oke. Kita analisa sementaranya seperti itu. Jika yang ditanyakan itu adalah membuat program di sebelah sini saja 1 sama 2 ini, maka cara berikut yang akan saya jelaskan mungkin bisa digunakan. Namun kalau dari benda awal itu berupa kotak ya, polosan gitu, maka kita juga bisa membuat programnya tapi dengan lebih mudah ya. Tapi kalau seperti ini kan program tambahan karena ada benda yang sudah jadi dan hendak dilakukan proses machining menggunakan mesin CNC. Untuk informasi bahannya ini dari aluminium seri 6. Aluminium seri 6. Oke, kita lanjut ke Mastercam. Kita buka dulu filenya, kemudian file tersebut disimpan di mana? Kita lihat, saya nyimpan di My Picture, kemudian pilih all file atau EGES file. Pakai all file saja, nanti dia koreksi sendiri. Ini filenya.
Seperti ini filenya. Kemudian kalau kita tampilkan origin, dia posisinya seperti ini. Jika tidak dilakukan penataan ulang ya enggak masalah, kita pakai langsung di sebelah sini pakai Blend Manager untuk dinamik ya, bisa. Tapi ini akan saya rubah-rubah dulu posisinya agar nanti lebih enak agar lebih enak ketika kita setting. Kalau benda kerjanya seperti ini, maka cekamnya mungkin dia pakai clamping seperti ini dan diposisikan sesuai dengan originnya ini. Atau kita rubah dulu posisi bendanya ini, kemudian agar nanti bisa sesuai. Kalau kita lihat, ini yang akan dikerjakan adalah posisi ini, ketinggiannya kita masih belum tahu. Ini juga belum tahu, tapi kita lihat ini posisinya datar sama. Dan kita bisa pakai titik 0 di sebelah sini langsung. Dengan cara ini dipindah ke origin benda ini. Kita gunakan Dynamic X-Form seperti ini, klik, kemudian di blok. Oke, ditekan enter, akan muncul genom seperti ini ya. Perhatikan ini dia tidak bisa persis. Ini perhatikan, ini dia masih ngambang, tidak ada bisa plek gitu ya, tidak bisa ya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita buatkan garis bantu terlebih dahulu di lingkaran sebelah sini. Ya, ini kita batalkan terlebih dahulu. Kita tekan escape. Kemudian kita buatkan garis bantu di sebelah sini, namun kita gunakan di level yang lain saja biar nanti enak ya. Wireframe misalnya seperti ini, klik OK. Kita buat wireframe. Ini kita escape escape terlebih dahulu di level 2 wireframe. Create, kemudian curve on one edge. Kita bisa all edge, tapi saya lebih suka one edge karena kita membutuhkan garis bantu yang single. Kalau kita pakai on all edge itu kadang karena dari IGES file itu dia nggak presisi banget ya. Itu nanti akan ada double garis. Kita pakai curve on one edge. Kemudian dipilih face yang ingin kita bentuk garisnya. Kita klik seperti ini, akan muncul anak panah, dan ini didekatkan ke garis yang ingin kita buat. Bebas di sebelah mana saja kalau kita geser-geser seperti ini. Nah, kalau sudah cocok, klik. Nah, dia akan warna berubah di sebelah sini. Kalau kita ingin garis bantunya itu ada di sini juga, diklik, kemudian diklik. Ini garis hijaunya sudah ada, termasuk yang di sebelah sini. Klik, kemudian klik, kemudian didekatkan, klik. Sama dengan yang sebelah sini, klik dan diklik. Klik OK. Kita lihat di level yang kedua tanpa level yang satu kita sudah ada garis bantu ini. Oke. Itu tadi kita bikinnya, ini bisa kita pakai untuk pedoman. Kita tampilkan terlebih dahulu agar nanti kalau dipindah itu nanti ikut semua. Kita aktif di level 2. Oke. Kita sesuaikan, ini tampilannya masih seperti ini. Kita sesuaikan dan ketinggiannya ini masih di bawah dari titik 0. Kita sesuaikan agar nanti enggak terlalu rumit. Kita pindahkan sama dengan yang cara tadi, yaitu kita menggunakan Dynamic X-Form, kemudian di blok seperti ini. Klik enter atau tekan enter ya. Perbedaannya setelah kita buatkan garis bantu tadi, ini dia bisa berhenti. Coba. Nah, tek kan dia berhenti kan. Tek, berhenti. Oke. Kalau tadi kan tidak bisa. Nah, kita pakai di sebelah sini. Oke. Kita pakai referensi yang ini ke titik 0. Ini ya, diklik, kemudian dipindahkan ke sini, ke origin. Maka dia posisinya sudah 0. Kita lihat dari arah top. Pencekaman yang seperti ini saya lebih suka dari atas bawah, atau pakai klem juga tidak masalah. Bisa kita putar dengan mendekatkan di sini ya.
Kalau didekatkan sebelah atas dia berputar, kalau di sebelah bawah yang ini dia nanti naik turun. Tinggal diklik gitu ya. Contoh misalnya ini saya putar, maka saya klik di sini, klik kemudian diputar. Oke. Posisinya seperti ini. Oke. Kita perhatikan dia posisinya nolnya itu ada di sebelah sini. Hal ini untuk menjawab pertanyaan permesinan yang dilakukan itu di area sini sama area sini saja. Oke. Kemudian ketika kita sudah seperti ini ya, yang kita butuhkan adalah membuat wireframe garis bantu di sebelah sini. Dan kalau kita analisa di sini, ini kemungkinannya itu garis yang ini itu sama dengan garisnya Shockbacker. Sehingga titik ini bisa kita anggap 90 derajat. 90 derajat dari Shockbacker ini. Oke. Kita gunakan pedoman yang ini tadi, yaitu di level 2. Tidak kita tampilkan yang ini. Kemudian aktif di level 2. Oke, ini untuk mempermudah saja. Ini adalah awalannya, ya, awalannya. Kita buat garis bantu untuk 90 derajat dengan menggunakan ini, create line perpendicular seperti ini. Klik pada garis, kemudian kita buat seperti ini. Oke. Garis ini ya, kita pakai untuk pedoman ini. Yang pertama 51 ya. Bisa kita buat sebuah garis bantu di sini dengan perpendikular juga. 51 dibagi dengan 2. Oke. Klik garis, kemudian klik seperti ini. Akan muncul pilihan sebelah mana yang akan kita pilih. Select which line to keep. Kita keep yang ini dulu. Oke. Select line or add SP line. Kita bikin lagi sebelah sininya. Klik sama di titik yang ini. Kemudian yang kita keep yang ini. Klik OK. Oke. Ini adalah basic dari pengerjaan kita nantinya. Ini ndak lurus seperti ini, ndak masalah karena nanti ini kan akan digunakan untuk seperti ini ya. Oke, kita di garis yang ini dengan 45 ya, 45 sama caranya. Ini klik ini, kita pakai pedoman ini aja. Ini 45 bagi 2. Dari garis ini kita keep yang ini. Kemudian ini ke sini kita keep yang sebelah sini. Oke. Kita sudah punya 2 garis ini yang kita jadikan pedoman. Kita perhatikan ini tidak persis ya kan? Tidak persis ini. Kalau ini kan bisa lebih bagus ini ya. Jadi gambarnya tadi itu agak melengkung gitu ya. Tapi itu tidak masalah karena kita berpedoman pada 90 derajat dari titik lubang yang ini. 90 derajat yang ini. Jadi ini mungkin agak melengkung sedikit dengan 0, sekian derajat di sebelah sininya mungkin ya. Mungkin Oke, lanjut. Kemudian kita lihat di sebelah sini, yang besar itu jaraknya 33 dan 28. Ini kita offset, kita jadikan 1 terlebih dahulu, kita join biar mudah. Join entity, yaitu entity yang ini. Kemudian yang ini juga kita joinkan. Ini ya.
ini sama yang mana tadi? Yang biru. Nah, ini. Oke. Ini kita offset 33. Oke. Enter. Kemudian yang ini kita offset 28. Oke, ini kita jadikan pedoman. Ya, kita jadikan pedoman. Kita buat sebuah lingkaran. Ini bisa kita sambungkan terlebih dahulu agar enak. Seperti ini ya. Agar lebih enak, kita pakai untuk background dari lingkaran. Lingkarannya ini 26, sini tidak ada, kita anggap 26 sama karena ini sama kan, bautnya ini kan sama. Kita anggap 26 sama ya, 26 diameternya. Kalau ini kan jari-jari 26. Oke, yang sebelah sini juga 26. Oke, ini kita pindah karena kita hanya butuh ininya saja. Kita pindah dengan Xform Translate, yaitu ini, enter dari 2 poin, dari poin yang ini menuju poin yang sebelah sini. Oke, kita move. Oke, sama untuk yang ini juga kita pindahkan. Xform Translate, klik, enter, kemudian 2. Ya, dari titik sini sampai ke titik sini karena kita hanya memerlukan yang sebelah sini. Oke, garis bantunya sudah ada. Sekarang kita bikin yang ininya. Dari garis biasa, dekatkan agar dia nanti berbentuk tangen. Waktu putih seperti ini, jangan kena titik-titiknya, jangan ada titiknya. Nah, ini kemudian kita gunakan seperti ini. Oke, sama. Ini escape. Oke. Nah, kita lihat di sebelah sini, ini kan benda asalnya ya. Kemudian nanti kita makan 26. Ini berarti nanti habis ya. Habis. Kemudian ini. Kita coba lihat. Ya, ini habis. Sebentar kita lihat. Kemungkinan dia di sini ya, pedomannya ya. Pedomannya di lingkaran itu. Kalau pedomannya di lingkaran, karena untuk pembesarannya sesuai dengan ini, lingkaran ini, kurang jelas ya. Kita coba, kita terusin. Soalnya kalau di sebelah sini nanti berbeda hasilnya. Oke, ini tadi jaraknya berapa? 33. Kita lihat 33. Oke, sudah benar. Kemudian ini 28. 33, kemudian 26. Ini kan benar 26 ya. Sebentar. Kita cek diameter 26. Oke, sudah benar. Tapi ini habis nanti ini. Ya, mungkin tidak sama mungkin ya. Ini mungkin berbeda untuk bukan yang ini ya, contoh mungkin ya.
Pertanyaannya mungkin seperti itu. Kalau dari ukurannya sih sudah benar, jadi ini habis ini nanti. Ini sampai ke sini habis. Jadi dia nanti akan terpotong di sebelah sini. Jadi hanya diperlukan ini aja. Oke, kita lihat. Mungkin ini cocok atau enggak ya, saya enggak kurang memahami. Saya anggap aja seperti itu. Oke. Soalnya ini habis ini nanti. Habis. Bendanya kan ini. Oke, anggap aja ini sesuai. Karena ini kalau ukurannya sih sudah sesuai nih. Ukurannya ini sudah sesuai 33. Ya. Kita hapus bagian yang enggak dipakai. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting kita hapus bagian yang enggak dipakai, itu adalah ini enggak dipakai. Kemudian karena ini akan kita pocketing. Ini enggak dipakai. Oke. Ini enggak dipakai. Ini sama juga enggak dipakai. Jika kita menginginkan di sebelah sini ini ada R-nya, ya kita berikan R misalnya 1 atau 2 nanti biar nggak terlalu tajam sudutnya. Ini kita pakai R seperti ini. Kita pakai R aja. Kita lihat ini aja biar nanti bisa menganalisa. Kemudian di sebelah sini kita lihat ukurannya itu oke. Ini ya. Ukurannya itu harus di atas 6. Karena kalau misalnya kita pakai 6 mm N-mil-nya, akar N-mil-nya nanti bisa jalan ke sini. Bisa jalan ke sini ya. Jadi nanti posisi yang sebelah sini nanti N-mil kan keluar begini. Kita buatkan garis bantu terserah. Garis bantunya itu terserah. Tapi setidaknya dia harus di atas benda kerja, di atas N-mil. Kita buatkan N-mil-nya misalnya 6, maka ini kita pindahkan ke atas seperti ini. Kita pakai 8 aja mungkin, agar nanti N-mil bisa enak masuk. Ya. Kemudian ini bisa langsung kita potong agar nanti tidak terlalu panjang toolpath-nya. Seperti ini kita potong begini aja. Ini kan nanti masuk, ini nanti sudah. Soalnya kan dari sini ke sini ya. Maka ini nanti pasti akan habis. Biar nggak terlalu panjang. Terus kemudian yang ini kita potong juga. Misalnya sini sampai ke sini. Ini kalau 1, 2, 3 mungkin sekitar sini. Kita perkirakan nanti N-mil nanti begini kerjanya. Seret. Kemudian ke sini biar nggak terlalu jauh N-mil-nya. Oke, kita hapus bagian yang nggak diperlukan. Ini kan nggak perlu, sama nggak perlu. Kita lihat ini. Oke. Wait, sorry. Ctrl Z. Di escape dulu kemudian Ctrl Z. Ini dia nggak connect, maklum. Oke. Jadi yang kita pakai itu adalah wireframe yang ini. Ini kita hapus wireframe-nya. Ini kita tambahkan aja. Bisa enggak? Kalau pakai ini? Enggak mau, pakai manual aja. Karena ini cuma garis tambahan aja ya. Agar nanti N-mil bisa berjalan begini. Right. Oke. Ini nggak dipakai, kita hapus. Oke. Ini. Sekarang kita di sebelah sini. Kan seperti ini ya. Oke, sudah benar. Ini nggak diperlukan.
26 sini sampai ke sini. Oke. Klik, kemudian sampai ke sini. Klik. Sama dengan yang tadi. Kalau kita menginginkan di sebelah sini ada tambahan R-nya, ya kita buatkan R di sebelah sini agar nanti tidak tajam sisinya ya. Kemudian ini juga kalau pengen ada R-nya ya kita tambahkan sedikit. Yang penting nanti bisa kita gunakan untuk R seperti ini. R-nya itu 1. Oke. Dan kita buat jeda di sini kira-kira 8 untuk ya. Oke. Ini tidak usah. Sama, kita tutup. Jadi memperkirakan gerakan dari N mil agar nggak terlalu jauh. Kalau di pemrograman kayak RSMil itu kan containment ya, containment. Oke, selebihnya yang nggak dipakai itu kita hapus seperti ini. Oke, hapus. Ini mana yang nggak bisa dihapus? Oke, hapus. Ini juga kita hapus. Ini biar agak ke sana sedikit ini ya. Kita pakai tambahan mungkin sekitar 3 ke sana 3. Oke. Jadi nanti N-mil akan masuk begini ke sana. Ini juga kita hapus. Oke. Sudah nggak ada garis double. Jadi kita akan lakukan machining di sebelah sini. Kita ada di sini. Oke. Ini ya. Jadi machiningnya di sebelah sini. Oke. Oh, bukan di sini ya. Di sebelah sini ya. Oke. Berarti nanti R-nya itu di sini. Oke, salah ini. Kalau ini sudah benar. Kita lihat di sini. Ini sudah benar, ini kan begini. Nggak akan ke sana karena ini pasti kan N-mil kan bulat kan gini ya. Sampai ke sini, sini. Oke, benar. Ini sudah benar, ini habis. Ini sisi tajam ini. Kalau kita menginginkan R ya sama caranya ditambahkan R di sini terus kemudian ini di offset ke luar ya. Agar sini nanti nggak tajam. Ya kalau misalnya cuma 0, sekian ya digeger itu juga nggak masalah. Ini anggap ini benar, yang kurang pas itu di sebelah sini ya. Kita buatkan garis bantunya tadi karena tadi kita hapus dari curve 1H ini, kemudian dekatkan begini. Itu ya. Nah, ini dekatkan begini. Klik OK. Kemudian kita hilangkan untuk yang ini, kita aktif di sini. Jadi mestinya tadi itu begini, R-nya di sebelah sini. Ya. Kita buat R di sini begini. Kemudian ini kita potong aja, kita break add intersect seperti ini, enter, sehingga nanti ini bisa dipindah. Sebenarnya nggak dipindah juga nggak masalah ini ya. Ini kan nanti tinggal keluarnya N-mil kan begini, nanti keluarnya N-mil ya.
keluarnya end mill. Kita buat garis sembarang aja di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Ya pokoknya kira-kira nanti itu dia end mill itu bisa masuk. Nah, kayak gini kan nanti end mill kan begini jalannya. Oke. Kemudian ini sampai sini. Ya anggap aja nanti potong seperti ini. Jadi kita bikin containment istilahnya ya. Kita bikin containmentnya terlebih dahulu. Oke, ini nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Oke, kita lihat ini break, enter, kita hapus. Bisa nggak dihapus ini? Oh, nggak bisa dihapus. Oke. Oke, seperti ini. Kita lihat di benda kerjanya. Ya, oke. Kira-kira sudah bisa. Kita pakai toolpath dengan mesin default, kemudian bisa kita pakai stock setupnya, nggak pakai juga nggak masalah, hanya dibutuhkan toolpathnya aja langsung. Dari pocketing bisa dikasih nama atau tidak, silahkan. Ini oke, kemudian ditambah dengan ini oke. Tadi yang kita rencanakan end mill 6 ya, end mill 6 kecepatannya bisa 1500, kemudian ini bisa 4000 untuk mencapai FPT yang kecil ya. Rapidnya bisa kita turunkan, naikkan 4000 atau berapa boleh. Kemudian ini plung rate kalau dural itu ya sekitar 600 lah, 600 atau 700 boleh. Yang paling penting di sini adalah linking parameter itu di retract-nya harus di atas benda kerja ini. Kita nggak tahu, mungkin kalau 50 pasti di atas ya. Kemudian top stok itu 0. Kemudian di depth-nya ini kita butuhkan berapa dia ketebalannya ini, bisa 4 mili atau berapa mili terserah. Ini kita anggap aja 4, berarti dia min 4 karena dia absolut diambil dari sini ya. Oke. Kemudian in out tidak diperlukan, entry motion juga nggak perlu karena cuma 1 milian mungkin ya. Cut-nya itu 1 mili, tool down. Kemudian ini tadi yang saya katakan 75% itu dari sini. Ini kalau semakin lebar ya kasusnya gini. Kalau pengen lebih halus ya jaraknya diperkecil di sini. Katakan misalnya 1 mili. Entry motion nggak perlu, finishing, start finish, close NT ya. Ini setiap dia dekat dengan bidang yang sampingnya dia nanti akan finishing. Kalau pada saat final depth aja ya bisa, enggak masalah, tergantung perencanaan. Oke. Dipastikan sini stock to leave-nya 0. Oke. Depth of cut sudah, oke. Dengan parameter oke sudah. Oke. Jadi nanti begini ya. Yang kita butuhkan itu kan ini. Nah, kita lihat waktu yang diperlukan machining time-nya cuma 4 menit. Ini sudah cukupan. 4 menit itu enggak terlalu lama. Karena cuma ini aja kan. Ini aja. Yang lama ya settingannya nanti. Jadi setting benda kerjanya itu harus posisi nolnya di sini. Jadi end mill ditaruh di tengah sini, kemudian pakai X0, Z0, Y0. Itu bisa. Tapi dipastikan ini posisinya 90 derajat ya. Kalau kita lihat dari atas itu seperti ini. Ini 90 derajat harus benar-benar 90. Kalau enggak nanti perpindahan dari sini ke sini nanti akan error. Tergantung ya, nanti yang di dial itu berarti di daerah sini. Kalau yang di dial bisa lurus gitu. Oke. Kalau kita lihat di blackboard itu nanti seperti ini gerakannya. Terlalu cepat mungkin. Nah,
Berarti kan dia habis ya. Ini kan sampai sini kan habis. Nah, habis. Oke, untuk yang sebelah sini. Nah, ini. Ini dia berpindah-pindah karena tadi kita pakai untuk dua-duanya ya. Kalau misalnya nanti selesai ini baru ini, itu nanti kita pakai di sini geometrinya ini, yang geometri chainnya yang kedua ini kita hapus, delete chain. Oke, biar nanti ini selesai dulu baru kerja yang ini. Oke, dan ini kita copy ke sini, paste, dan chainnya ini kita rubah, rechain all, kemudian kita pilih yang ini. Oke, kita generate. Oke, kan aturannya kan sama. Oke, jadi kalau kita mainkan ini, dia akan selesai satu dulu. Berarti kan dia selesai satu dulu. Nah kan, selesai satu, baru nanti dia pindah ke sampingnya. Oke, jadi containment atau wireframe-nya ini ditentukan yang sesuai, baru kemudian nanti dipakai untuk toolpathing. Ini kalau kita verify nanti juga nggak bisa kelihatan ya, soalnya kita hanya membutuhkan G-code-nya saja. Benda kerjanya kan agak sini. Kita setting di stock setup juga kurang bisa sesuai dengan aslinya. Jadi ini akan ada R di sini. Ini kan habis. Lah ini tadi yang saya bahas, kalau misalnya pengen R ya tadi containment-nya ditambah atau wireframe-nya dikasih R di sini. Kemudian yang di sini juga ada R-nya. Oke. Kita lihat kalau misalnya pakai stock setup, langsung aja bounding box. Oke, semuanya oke. Oke. Kita verify, nanti jadinya seperti ini. Sama ya. Yang kita butuhkan hanya G-code-nya saja. Yang penting nata benda kerjanya itu bisa pas, settingan WCS-nya nolnya itu bisa pas, hasilnya pasti nanti juga pas. Oke, nggak ada tabrakan di sebelah atasnya, berarti ini dia aman untuk menghindari ketinggiannya ini. Ini berarti ketinggiannya di bawah 50 ya. Di bawah 50 pastinya ini. Ini sekian. Ketinggiannya paling 25, 22 sekian, mungkin itu mungkin ketinggiannya. Nggak kita ukur. Oke, kalau kita sudah mendapati ini sudah benar, kalau kurang benar tadi kayak ini R ini bisa diberikan sendiri R-nya. Caranya sama. Kemudian kita J1 seperti ini. Kita kasih project NC misalnya gitu ya. Yes. Nah, ini yang kita copy dan kita gunakan di mesin milling kita. Oke. Terima kasih sudah menyimak, semoga ini bermanfaat. Mungkin agak terlalu panjang penjelasan saya, tapi ya semoga ini juga bermanfaat bagi yang masih baru memulai ya. Jadi yang sudah expert ya nggak perlu juga sih. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada koreksi silakan di kolom komentar. Begitupun juga kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau di Facebook saya Usman Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.